Managing Change and Innovation, PT DBFF Boton Indonesia, Divisi R&D Team. Saya ambil berdasarkan dari teori Robin, Manajemen Esensial. Dari saya, Maria Dewita Iga Yuanda. Kekuatan eksternal yang mempengaruhi perubahan. Itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu teknologi. Di dalam R&D Team ini, untuk di PT Boton Indonesia itu adanya digitalisasi R&D, penggunaan software formulasi, alat uji sensorik, dan otomatisasi laboratorium. Untuk yang kedua, pasar dan konsumen. Pasar dan konsumen ini untuk meningkatkan kebutuhan produk inovatif seperti minuman fungsional, low sugar, dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, regulasi pemerintah. Adanya standar wajib seperti BPOM, halal, dan keamanan lingkungan membuat R&D menyesuaikan formulasi. Kekuatan internal yang mempengaruhi perubahan. 1. Strategi organisasi. Fokus perusahaan bergeser dari produk biasa ke produk inovatif dan berbeda dari pasaran. 2. Komposisi tenaga kerja. R&D itu membutuhkan sumber daya manusia yang lebih dalam formulasi, sensori, inovasi, dan testing suatu produk yang telah dihasilkan. Untuk yang ketiga, kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan, perubahan terjadi saat karyawan membutuhkan suasana kerja yang mendukung suatu ide dan kreativitas. 3 tipe perubahan organisasi Robin. 1. Perubahan struktur. Nah, di sini ada contohnya yaitu pembentukan cross-functional team antara R&D dan marketing dan QC. Untuk yang kedua, perubahan teknologi. Di tempat saya bekerja, itu contohnya yaitu penggunaan alat formulasi, kromatografi, dan digital atau digital untuk sampel tracking. Yang ketiga, perubahan people. Contoh, pelatihan inovasi produk, workshop tentang flavor, dan mindset untuk perubahan kreativitas. Variabel struktur untuk stimulasi inovasi. Itu ada 3 poin, yaitu struktur organisasi, sumber daya, dan komunikasi antar unit. Nah, kalau untuk struktur organisasi sendiri itu fleksibel, tidak terlalu birokratis, dan mudah berkolaborasi antara tim antar divisi. Sedangkan untuk research atau sumber daya itu misalnya kayak fasilitas laboratorium, bahan baku flavor, dan akses pengetahuan. Dan untuk komunikasi antar unit, yaitu suatu kolaborasi antara R&D dengan marketing, atau QC, ataupun dengan production dalam uji coba suatu produk yang telah dikembangkan. Selanjutnya, yaitu variabel budaya untuk stimulasi inovasi. Itu ada 3 juga, yaitu toleransi resiko. Perusahaan mendukung ide eksperimen meskipun dia ada kemungkinan untuk gagal. Sedangkan yang kedua, dukungan terhadap kreativitas. Ide baru dari R&D diapresiasi, tidak langsung ditolak. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan apa sih yang harus mereka pertimbangkan sehingga tidak langsung ditolak, jadi dipelajari dulu. Yang ketiga, fokus pada tujuan dan kebutuhan konsumen. Produk dikembangkan berdasarkan tren, bukan hanya karena kebiasaan lama. Next, variabel human resource untuk stimulasi inovasi. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan. Nah, di tempat saya bekerja itu, pelatihan dan pengembangan itu misalnya seperti workshop formulasi. Nah, di situ kita didatangkan customer atau customer akan ada uji coba tentang produk yang telah kami buat, makanya dilakukan workshop agar kita bisa lebih
improve atau komunikasinya lebih lebih baik lagi. Untuk yang lainnya yaitu seperti sensory evaluation ataupun product innovation. Kedua, rasa aman berinovasi. Nah, di sini kita diberi kebebasan dalam berinovasi, sehingga karyawan itu tidak takut mencoba ide baru karena budaya perusahaan yang sangat suportif. Nah, kebetulan di tempat saya bekerja ini sangat-sangat suportif untuk kami bisa menciptakan suatu ide baru. Tidak ada tekanan ataupun tuntutan, dan kita dari situ diharapkan kita bisa menciptakan ide yang menarik untuk dipasarkan. Untuk yang ketiga, ide champion. Setiap individu di R&D yang aktif dalam mendorong, mempertahankan, dan mengembangkan ide baru. Nah, itu kita dituntut untuk bisa melakukan hal seperti itu. Oke. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi ini yaitu perubahan dan inovasi itu sangat penting untuk mendukung daya saing perusahaan. Dan struktur kerja yang fleksibel, budaya kerja kreatif, dan SDM yang kompeten akan mempercepat inovasi dari tim R&D. PT DBFF Boton Indonesia sangat perlu terus-menerus untuk memperkuat kolaborasi, pelatihan, dan fasilitas pendukung inovasi. Terima kasih.